sulit menunaikan ibadah, sulit dekat dengan Allah, bukan karena tak mampu. Bukan. Anda sebetulnya bisa berjamaah ke masjid, bisa bangun malam tahajud, bisa menghafal Quran. Cuma seringkali lahir sifat-sifat malas dalam diri kita atau sulit melakukannya karena barangkali sebagian yang haram atau maksiat sudah masuk dalam diri kita yang harus dikeluarkan. Ini mata, kalau kebanyakan niat yang jelek-jelek, lihat yang baik itu sudah nggak peka lagi, Pak. Bu. Karena baik dengan buruk itu nggak akan nyambung. Jadi kalau mata Anda dibiasakan melihat yang jelek-jelek, begitu melihat yang baik nggak akan peka. Ya. Mohon maaf, udah lihat orang sholat belum ada getaran, lihat orang baca Quran belum ada kepekaan. Itu mungkin matanya sering dipakai yang kurang bagus. Makanya Allah sampaikan kan, seperti saya uraikan dalam setiap pertemuan, Quran surah ke-24 itu, An-Nur ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, jaga pandangannya, jaga matanya ya, dari sesuatu yang tidak Allah perkenankan. Jadi kalau seringkali melihat yang tidak Allah sukai, nanti begitu diarahkan pada yang disukai oleh Allah nggak peka lagi ya. Telinga juga begitu. Anda keseringan dengar-dengar yang tidak baik, dibawa yang baik-baik susah dengarnya ya. Kesana yuk, kemana? PTN, ada apa? Ada pengajian, ngaji melulu, kemarin baru ngaji. Jadi nggak cepet gitu ya. GBK yuk, main. Baru tuh konser. Oh, kapan? Jam berapa? Siap dari sekarang. Jadi agak cepat ya. Sama demikian. Jadi kalau Anda misalnya agak sulit direspon kepada ibadah, itu tandanya ada beberapa yang masuk ke dalam diri, ada maksiat. Kalau bukan maksiat, yang haram yang masuk itu. Yang haram masuk. Ya. Nah, jadi hati-hati ya. Makanya diberikan kesempatan, semoga Allah membimbing kita semua. Jika Anda ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai tinggalkan itu. Sebelum itu mengunci. Kalau sudah ngunci itu repot. Ya, repot tuh. Misal, ada yang makan haram, mengalir lewat darah jadi daging, masuk ke telinga itu nutup nanti. Ya, di Quran surah ke-6 ayat 25 itu, Al-An'am, wa fi adhanihim waqra. Ada orang yang telinganya kena sumbatan gitu. Kesumbat, jadi dengar kebaikan susah. Itu kalau nggak cepat dikeluarkan, lama-lama jadi penghalang, ngunci. Kalau telinga kekunci, mata kekunci, itu pikiran pun nggak akan bisa itu. Kekunci juga. Ya kekunci juga. Ya. Susah, dibawa berpikirnya susah. Ya. Sudah jelas, rasionalitasnya begini, dipahami begini, masih susah juga. Padahal mungkin gelarnya S1, S2, S3, banyak, tapi nggak bisa gitu. Nah, makanya nanti ada orang yang sulit diingatkan lewat kebaikan, susah itu. Diingatkan dengan tidak sama aja. Ya Quran surah kedua ayat 6 sampai 7 itu, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la. Kenapa? Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim. Baik, ghisyawah, ada penghalang. Walahum, itu kalau nggak tobat. Jadi kalau orang ini tidak tobat, sampai dengan nanti di hari kiamat dijanjikan siksa yang berlipat. Kenapa disebut berlipat azim di situ? Karena orang umumnya dihisab dulu, baru disiksa. Kalau amal salahnya banyak, amal salehnya sedikit. Tapi orang ini, saking sulitnya diberi pengertian, banyak amal salahnya, begitu buruk amal salehnya, itu Masya Allah. Ada bahkan di antara mereka yang dijanjikan masuk neraka tanpa hisab. Anda pernah dengar masuk surga tanpa hisab? Ya itu banyak riwayatnya, di Quran juga ada. Ya, Masya Allah, tapi ini masuk neraka. Oleh Allah disuruh nggak usah mikir. Ya. Di surah Al-Kahf, surah ke-18. Ayat 100 sampai 101. Ya, posisi paling kiri di pertengahan itu, di atas sedikit ke bawah. Thumma aradna jahannama yawma idzin lil kafirina arda. Nanti, Masya Allah, saat hari perhitungan nanti, kami akan tampakkan neraka Jahannam pada orang-orang yang sulit diatur ini, ya, sejelas-jelasnya. Jadi sebelum masuk sudah ditampilkan, seakan-akan kalimatnya begini, kamu nggak usah mikirin hisab deh, tenang aja, ini tempat kamu kembali, nggak usah mikir lagi neraka tuh. Ya. Dari mana taunya? Ayat 101-nya. Siapa mereka? Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri, yaitu orang-orang yang saat di dunianya matanya tuh terhalang, susah ingat kepada Allah itu. Wa kanu la yastati'una sam'a, dan enggak bisa dengar itu. Susah diberi nasihat, susah dengar adzan marah-marah. Bahkan orang mau bikin tempat adzan dia udah marah duluan. Ini ngapain bikin ini? Menara, takut nanti nimpa ke tempat saya. Udah disusun, Pak. Belum jadi udah marah gitu kan. Kalau non muslim mungkin belum paham. Ini kadang-kadang orang Islam. Ini yang bahaya ya. Nah, maka dari itu gunakan momentum ini untuk bermuhasabah. Cek.
kemudian perbanyak puasa. Ya, berdasarkan tuntunan Nabi SAW, karena puasa itu menghimpun banyak kebaikan dan mencegah berbuat maksiat. Itu puasa. Ya. Saya sering katakan kalau Anda sedang puasa, Anda akan berhati-hati berbuat salah. Mau bohong aja jaga-jaga tuh, takut batal puasanya minimal. Kemarin dari mana sih? Saya tungguin. Ntar tunggu maghrib deh, saya jawab tunggu maghrib dulu tuh. Ya. Khawatir ya. Jadi tingkatkan itu dan bangun silaturahim yang baik. Ya. Kalau Anda sudah bisa melakukan itu, nanti Allah janjikan akan diberikan anugerah yang melimpah. Di Quran surah keempat ayat ke-100. Ya. Tapi kalau Anda nggak mau berhijrah, tidak mau berubah, memperbaiki diri, maka lihat ayat 97 di Quran surah yang keempat An-Nisa itu. Ya. Nanti ada orang masuk neraka tadi, seperti kami sampaikan, tiba-tiba malaikat tanya. Kalau bukan muslim gak akan ditanya sama malaikat, tapi ini muslim, disebut zalimi anfusih. Ya. Ya, dia menzalimi diri sendiri. Qalu fima kuntum alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Kamu ini kemana aja? Kenapa di dunia diberi kesempatan gak berubah? Kenapa gak hijrah? Kenapa gak merubah diri? Kan? Kamu kemana aja? Ada yang tempatnya di neraka sakar, muslim tapi gak mau sholat. Ya. Aduh, masalah kakum fi sakar, kenapa ada di sini? Tempat kamu kan bukan di sini. Apa jawabannya? Lam nakum minal musallin. Dulu kami nggak sholat gitu ya. Baik, jelas ya? Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, kita masih diberi kesempatan sebelum berpulang kepada Allah, barangkali itu di antara sisa waktu kita untuk berubah lebih baik.